Dari mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ya. Semoga selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin, amin ya Allah. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Mari nanti kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Mungkin saya absen dulu ya. Ya. Hadir. Aerofik, Hadir. Khairuddin, Hadir. Fahmi Salim, Hadir. Isti, Hadir. Bima, Hadir. Indra. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari semua. Mungkin hari ini langsung saja kita mulai pelajarannya ya. Materinya hari ini mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Ada yang tahu apa itu makanan dan minuman yang halal dan haram? Yang halal boleh dimakan, yang haram nggak boleh. Ya, benar sekali. Tepatnya yaitu Loh, kamu dari mana? Dari jalan. Ayo kamu berdiri dulu. Ada ini. Kebiasaan kamu belajar. Sambil mendengarkan pengertian dari saya ya. Makanan yang halal. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi makanan yang halal itu makanan yang diperbolehkan dimakan menurut syariat Islam. Halal yaitu ada 3. Maksudnya itu yang pertama halal dari cara mendapatkannya, halal karena proses cara pengolahannya, dan halal karena zatnya. Contohnya Boleh tanya. Ya, Itu haram apa halal? babi itu halal. Halal. Ya. Bisa Pak? Karena kan memang diciptakan babi itu kan tidak dimakan. Oh iya. Kalau daging babi dimakan itu haram. Gitu. Mungkin yang pertama halal cara mendapatkannya. Artinya makanan sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum cara, maka menjadi haram dia. Contohnya siapa yang tahu ayo? Halal cara mendapatkannya. Itu haram itu yang halal. Baca ya kan semua. Selanjutnya halal karena proses atau cara pengolahannya. Artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram. Jadi misalnya kita mau memakan daging ayam dengan cara langsung dibikin lehernya, itu daging ayam tersebut itu menjadi haram. Jadi kalau daging ayam tersebut dikelola dengan baik, disembelih menurut syariat Islam lalu dimasak dengan baik, daging ayam tersebut itu hukumnya halal. Selanjutnya halal karena zatnya. Artinya makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat seperti nasi, susu, telur dan lain-lain. Jadi makanan yang halal karena zatnya ini memang sudah diciptakan oleh Tuhan, tidak berbahaya, baik dikonsumsi. Jadi seperti nasi, susu, telur itu memang diciptakan halal, tetapi juga harus dimasak terlebih dahulu, yang perlu dimasak begitu. Selanjutnya jenis-jenis makanan dan minuman yang dihalalkan.
Dalam Islam, halalnya suatu makanan harus meliputi 3 hal, yaitu ini sudah ya, halal karena dasarnya ya, sudah, lanjut saja ya. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Manfaat dan minuman yang halal atau halalan thayyibah atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Apabila makanan dan minuman yang didapatkan dari hasil yang halal tentu sangat berguna untuk diri kita dan keluarga kita. Ya, silakan duduk. Seseorang yang sudah terbiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka dirinya akan memperoleh manfaat. Di antaranya, A. Terjaga kesehatan sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita memakan makanan yang halal, makanan yang baik, insya Allah kita itu akan terjaga kesehatannya. Jadi, mati sesuai yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang B, dapat tidak Allah Subhanahu wa taala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang C, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua kan ya? Selanjutnya, ketentuan makanan dan minuman yang haram. Banyak terjadi salah sangka dari masyarakat bahwa mencari rezeki yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Nah, karena benar apa itu saya? Kenapa? Karena benar apa? Iya, benar sekali. Hal itu malah memicu banyak kesalahpahaman tentang halal dan haram suatu rezeki. Akhirnya banyak masyarakat menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki, belum tentu halal. Kita sebagai orang bertakwa hendaknya menghindari hal itu dengan banyak mempelajari Al-Quran dan hadis tentang pengertian halal dan haram. Selanjutnya, pengertian makanan dan minuman yang haram. Haram artinya dilarang. Jadi makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terbatas petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syarak pasti ada bahayanya, dan meninggalkan yang dilarang syarak pasti ada faedahnya dan mendapat pahala. Jadi setiap makanan yang halal itu pasti ada hikmahnya atau ada faedahnya. Kalau minuman yang haram itu pasti ada mudorotnya atau kejelekannya bagi diri kita yang mengonsumsi makanan tersebut. Seperti meminum minuman yang beralkohol, kan itu bisa memabukkan. Ya itu tidak boleh, itu termasuk minuman yang haram. Bisa merusak syaraf dari seseorang minuman tersebut. Jadi jangan sekali yang namanya minum minuman khamr itu ya. Ngerti kan ya apa itu minuman khamr ya? Sebenarnya sudah apa juga? Seperti ya minuman, segala minuman yang memabukkan yang beralkohol. Kalau khusus memabukkan gimana Pak? Saya tidak tahu minuman itu. Tidak pernah minum minuman seperti itu. Oke, selanjutnya jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Yang pertama, daging babi. Yang kedua, darah. Yang ketiga, khamr. Yang keempat, semua jenis burung yang bercakar. Jadi burung yang bercakar itu haram. Semua binatang buas yang bertaring. Binatang buas yang memiliki taring itu tidak boleh dimakan atau hukumnya haram. Yang keenam, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Seperti apa ya? Seperti apa? Saya tahu binatang yang diperintahkan supaya dibunuh. Ya seperti ular Pak. Ular ya itu haram dimakan itu ular. Selanjutnya yang binatang yang dilarang itu dibunuh. 8. Binatang yang dilarang untuk dibunuh ini juga termasuk makanan yang haram. Seperti apa ya? Siapa ada yang tahu? Ya, seperti itu Pak, ular Pak. Ada 4 macam binatang yang dilarang dibunuh. Binatang tersebut telah tersebut dalam hadis berikut. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW melarang membunuh 4 hewan: semut, tawon, burung uduk, dan burung surut. Jadi semut, tawon, burung uduk, dan burung surut ini termasuk makanan yang tidak boleh dimakan atau makanan yang haram. Selanjutnya, binatang yang buruk atau menjijikan seperti apa ya? Bangkai,
binatang yang menjijikan itu seperti bekicot. Tuh, Terus kita itu bukannya kamu. lalat itu kan menjijikan. Seperti cacing itu kan menjijikan. Jadi itu haram untuk dimakan. Pak, kalau semua ada makanan ya, terus kita sendiri yang jijik. Ya, jijik aku itu halal apa sih halal apa haram? Haram. Termasuk haram karena kan menjijikan. Kalau yang tidak menjijikan dilihat dari makanan tersebut makanan apa itu. Selanjutnya semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia dari makanan yang menimbulkan kemudaratan terhadap tubuh kita itu termasuk dari makanan yang haram. Jadi makanan yang bermudarat itu seperti apa ya? Intinya itu kalau kita makan makanan tersebut kita bisa sakit, kita bisa batuk dan lain-lain, itu hukumnya haram. Ya, selanjutnya itu bangkai. Bangkai itu sudah jelas ya kalau haram ya. Pak, bangkai ikan halal. Bangkai ikan itu nggak apa-apa dimakan. Gak apa-apa, Pak. Halal, Pak. Halal. Kalau bangkai paus, Pak. Iya itu halal. Halal. Iya. Jadi mungkin semuanya sudah paham ya apa itu makan halal dan haram ya. Sini mungkin saya ada sebuah apa ya, seperti permainan Ada. sedikit, tetapi nanti yang salah saya beri pertanyaan ya. Gak salah, Iya, permainannya itu seperti kalau saya bilang pagi itu tepuknya 1 kali, kalau bilang siang tepuknya 2 kali. Ini ya. Kalau bilang sore tepuknya 3 kali. Kalau bilang malam tepuknya setengah. Ini ya. Setengah. Iya. Bunyi, gak pakai bunyi. Tidak pakai bunyi. Jadi nanti kalau salah saya kasih pertanyaan, dan kalau salah berdiri di depan ya. Tidak ada. Oh itu kalau salah nanti bisa didengarkan oleh teman-temannya yang mungkin yang sudah paham ya. Bisa dimulai permainannya. Konsentrasi dulu ya. Terakhir aja, Pak. Terakhir dulu, Pak. Tentu lah, semua. Tentunya kalau pagi, siang, sore, malam, nah gitu ya. Mengerti semuanya kan? Ya, mulai 1, 2, 3. Pagi, malam. Ayo, kamu. Saya kasih pertanyaan karena salah kan ya? Maju aja, Pak. Ya maju ayo. Ayo maju kamu, jangan nakal kamu. Langsung berdiri lagi nanti kamu. Saya kasih pertanyaan ya. Jin membeli sate babi dan langsung memakannya. Sate babi yang dimakan Jin tadi termasuk makanan yang haram atau halal? Jelaskan alasannya. Haram, Pak. Kenapa? Kalau babi itu haram, Pak. Jadi Tidak diperbolehkan, Pak. itu Makan, Pak. haram kan ya? Haram itu dari cara memperolehnya atau dari zatnya atau dari cara mengolahnya. Dari manfaatnya, Pak. Di sini kan tadi kan ada juga makanan haram itu pertama dari zatnya juga, Pak. zatnya, dari cara mengolahnya atau dari cara memperolehnya. Dari syariat. Dari sana itu berarti dari zatnya ya. Terima kasih. Benar kan ya jawabannya ya? Bisa dilanjut permainannya. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Sore. Terima kasih belum fokus semuanya. Semuanya 1, 2, 3. Siang, pagi, malam. Kamu salah lagi. Ayo kamu maju lagi. Oh, yang lain. Kamu yang fokus lain. Ayo fokus ya. 1, 2, 3. Pagi, siang, pagi, malam, sore, pagi, malam, siang. Ayo maju sebentar.
Benar atau salah teman-teman? Benar. Masih silakan duduk. Singkat sekali, mungkin semuanya sudah mengerti ya apa yang saya jelaskan. Jadi kesimpulannya, makanan yang halal itu ada 3 ya. Maksudnya itu dari zatnya, dari cara mengelolanya, dan dari cara mengolahnya. Dan makanan yang haram tersebut juga seperti yang tadi itu. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq.